Pernyataan aparat yang berbeda-beda sejak awal kasus ini bergulir membuat masyarakat bertanya-tanya siapa yang harus dipercaya di saat aparat sudah tidak satu suara. Kita sudah terhubung dengan penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan pakar komunikasi serta perilaku Kirdi Putra. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, sebelum polisi melakukan konferensi pers dalam skala besar, biasanya dari penasehat ini akan berdiskusi terlebih dahulu kah Pak? Untuk narasinya, untuk diksinya dan lain sebagainya. Seperti apa penyampaiannya? Apalagi ini adalah isu yang sensitif. Tidak, itu kalau rilis itu langsung oleh Kabid Humas ya, Kadif Humas. Jadi penasihat ahli itu fungsinya adalah memberikan saran pada Pak Kapolri, sifatnya yang strategis. Jadi tidak semata-mata menyampaikan pertimbangan pada saat yang aktual, misalnya rilis suatu berita dan sebagainya, tidak ada kaitannya dengan itu. Baik, saya ke Pak Kirdi. Pak Kirdi, Anda melihat pola komunikasi yang berbeda-beda, tidak konsisten dan cenderung kontradiktif antara awal kasus ini bergulir dengan satu pekan terakhir. Tanggapan Anda Pak Kirdi? Ya, kita lihat bahwa memang ada beberapa penjelasan sampingan yang terdengar ya, yang memang konsisten karena tadinya yang nembak si Baradae, kemudian sekarang yang nembak si R misalnya, atas perintah FS misalnya, dan FS nembak sendiri misalnya kayak gitu. Tetapi cerita yang dibangun ini semuanya pada satu topik yang sama, masih pada satu topik yang sama. Kan yang jadi masalah adalah topik yang sama ini apakah benar seperti itu? Itu kan jadi pertanyaan umum. Ini yang kemudian nggak bergeming dari situ. Ya, yang kemudian apakah benar terjadi kasus pelecehan di mana seorang katakanlah yang posisinya cukup bawah, bahkan belum perwira ya, misalnya berusaha melecehkan istri seorang perwira tinggi Pati. Nah, masih berputar di sekitar situ. Tapi memang sekelilingnya ini kan berubah-ubah terus. Karena perubahan inilah kemudian kita jadi mempertanyakan, jadi sumbu di tengahnya ini beneran apa enggak nih? Itu sih sebetulnya. Dan sumbu di tengah ini menurut saya kalau kita bicara adalah bisa jadi nggak digeser karena ini adalah supaya konsisten dari awal sampai akhir. Tapi apakah ini beneran ceritanya kita nggak tahu sampai kemudian Pak Mahfud cerita gitu. Baik, saya tanyakan langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, Anda cukup keras soal ini bahwa kasus ini harus diungkap karena memang aib institusi, Pak. Namun kemudian Anda banyak yang kontra dengan Anda di dalam institusi. Begini ya, saya jelaskan ya, supaya para pakar juga tidak bingung ya. Ini kasus ini sebetulnya ya, diawali dengan, saya langsung saja ya, kasus ini sebetulnya diawali dengan tindakan daripada Pak Ferdi Sambo itu ya, yang khilaf atau apa, sehingga dia kalap dan kemudian menembak anggotanya dengan berencana. Tapi kemudian dia mencoba untuk menutupi dengan cara memanggil anggotanya, kemudian membersihkan TKP dan membuat seakan-akan itu adalah skenario-nya tadinya terjadi pelecehan ataupun penodongan, kemudian ketahuan dan yang bersangkutan itu Brigadir Polisi itu keluar, kemudian panik dan kemudian menembak ke atas, tidak kena, kemudian dibalas tembak oleh Baradae. Jadi itu intinya ya, kasus ini sebenarnya tadi murni dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo yang karena mangkel dengan anggotanya sehingga merencanakan penembakan, pembunuhan dengan bersama ajudan yang lain terhadap Brigadir Joshua. Tapi kemudian untuk menutupi itu dia membuat skenario dengan memanggil semua anggotanya untuk membersihkan TKP dan mengatur sehingga seperti itu. Dan kemudian hari ketiga itu dirilis dengan bahan yang disampaikan oleh skenario ini. Gitu. Jadi Penwas waktu itu memberikan keterangan ke publik juga tidak berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan skenario yang itu. Kemudian Bapak Kapolri membuat tim khusus kan, karena perintah Presiden, karena ini sangat janggal, harus ada yang dibuka. Dibikinlah tim khusus itu, mulai situlah tim khusus itu bekerja, mengecek apakah yang kemarin itu benar apa tidak. Ternyata tidak benar, karena pengolahan yang pertama itu adalah bukan oleh penyidik, tapi oleh siluman. Timnya Pak Sambo itu untuk merekayasa itu, yang 30 orang itu.
Nah, kemudian setelah tim khusus ini melakukan penelitian, dapatlah tersangkanya adalah Baradae itu. Nah, dari Baradae itu kemudian bisa berkembang akhirnya kepada tersangka. Waktu Baradae itu dijadikan tersangka, kan 30 orang ada yang dicopot itu. Nah, itu karena itu yang terlibat di dalam itu adalah anak buahnya Pak Sambo yang merekayasa TKP itu. Nah, makanya dia diperiksa dan diisolasi dan kemudian berkembang akhirnya Pak Ferdi Sambo kan terbukti jadi tersangka. Nah, kemudian kemarin mengaku jelas dari peristiwa ini clear kayak gitu. Jadi kalau dipotong-potong mulai kok simpang siur itu akibat pada rekayasa yang pertama kali dilakukan oleh timnya Pak Sambo itu. Kira-kira gitu penjelasannya, Bu. Baik, tapi Pak Arianto, polisi ini kan bertugas untuk mengungkap kejahatan. Ini malah merekayasa suatu tindakan kriminal. Nah, itu gini, jangan dianggap bahwa kemarin itu yang pertama kali itu merekayasa polisi. Itu oknum polisi, gitu loh. Teorinya polisi pengen penegak hukum, tapi kemarin yang terjadi itu adalah oknum polisi yang di bawah kendali Bapak Ferdi Sambo untuk merekayasa, untuk menutupi tindakan dia itu, gitu. Jadi saya senang ini sudah terbuka ya, maka hilanglah tuduhan bahwa selama ini polisi kok seburuk itu. Bukan, ternyata ini hanya oknum polisi yang dikendalikan oleh Pak Sambo untuk menutupi tindakannya itu. Tapi sekarang kan Pak Sambo udah ngaku bahwa memang dia itu merencanakan dan menyuruh anggota itu menembak. Itulah yang terjadi. Jadi saya mudah-mudahan masyarakat sekarang sudah tahu ya bahwa itu bukan cermin daripada semua polisi, tapi hanya oknum segelintir orang dari 460.000 orang polisi yang ternyata berbuat seperti itu. Dan syukurlah sekarang mau gentle, mau ngaku, mudah-mudahan publik tahu. Itulah yang terjadi. Terima kasih. Baik, berarti Pak yang 30 orang ini, yang 30 oknum polisi ini bisa kena pidana semuanya ya Pak ya? Obstruction of justice ya Pak? Ini kemarin itu ya ditangkap ya, kemudian diisolasi karena merusak TKP kan. Nah, merusak TKP itu melanggar kode etik. Tetapi juga bisa melanggar pidana, obstruction of justice itu tadi. Misalnya menghilangkan barang bukti, dan sebagainya lah kira-kira. Jadi nanti double itu, kena kode etik dan juga kena pidana sesuai dengan porsi yang dikerjakan oleh dia di dalam mengolah TKP yang mengaburkan TKP itu. Baik, gitu. saya ke Pak Kirdi. Pak Kirdi, Anda tadi mengatakan bahwa ada satu topik yang sama, tidak bergeming sampai kemarin pun BAP dari Irjen Ferdi Sambo sama terkait dengan menerima laporan dari istrinya bahwa menerima tindakan yang melecehkan, tapi sekarang berubah TKP-nya jadi di Magelang. Menurut Anda dari semua inkonsistensi yang terjadi sejak tanggal 11 Juli ada satu yang konsisten. Itu kenapa Pak Kirdi? Jadi kalau kita bicara kenapa ada satu yang konsisten, sekali lagi karena kita bicara tentang analisa, kita nggak boleh memberikan cuma satu ya. Kita perlu alternatif yang dimana kita berdasarkan penyelidikan lebih lanjut itu bisa ketahuan nih yang mana. Nomor satu, kalau misalnya ada sesuatu yang konsisten terus dan itu bisa dibuktikan, maka bisa jadi itu memang alasan, yaitu kasus pelecehan. Tapi kasus pelecehan ini, kalau kita bicara komunikasinya Pak Ferdi Sambo, komunikasinya Baradae, segala macam, itu kan kemudian kita nggak sampai ke substansinya. Pelecehan ini hanya dari kata-kata bahwa dari Pak Ferdi Sambo sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kalau satu katakanlah kasus ini yang dibangun dengan berbagai macam hal yang nggak konsisten, kemudian berubah, tapi dijaga satu ini terus, kan menimbulkan sebuah pertanyaan kemudian di masyarakat. Lalu apa yang ditutupi dengan satu hal ini aja? Karena ini cuma sekali lagi dari mulut pengakuan aja. Ya. Sementara Bu PJ sendiri kan belum benar-benar terbuka cerita. Nah, kita yang dikhawatirkan semakin beropini semakin liar nih masyarakat nih. Ya, kalau nggak dibuka yang di sini. Tapi pertanyaan lain, Pak Mahfud ini menarik. Belum dewasa ini maksudnya belum dewasa secara usia atau belum dewasa secara pemikiran? Kan itu. Ya. Itu sih. Masyarakat Indonesia kalau kita tahu bisa sangat liar dan nggak dewasa dalam menyikapi sesuatu. Itu yang bisa sangat mengkhawatirkan menurut saya. Baik, saya langsung tanya ke Pak Arianto. Tadi ada satu motif yang memang tidak berubah sejak awal, yaitu terkait pelecehan seksual, Pak. Sampai kemarin pun dari BAP-nya Irjen Ferdi Sambo mengatakan bahwa istrinya menerima tindakan yang melukai harkat dan martabatnya. Tapi sekarang berubah posisinya di Magelang. Masyarakat masih belum percaya. Pak Arianto. Begini ya Bu ya.
saya jelaskan begini ya. Kalau dari pengamatan, saya kan mengikuti perkara ini dari pertama kali, Bu ya. Iya, Pak. Dan saya mengamatinya dengan ilmu polisi yang betul-betul polisi yang netral, bukan polisi siluman anak buahnya Pak Sambo itu tadi. Jadi ini kasus ini yang terjadi sebetulnya ya, itu karena kekalapan Pak Sambo, ya karena keluarganya hormatnya tersinggung itu, sehingga dia mau membunuh para Brigpol J itu. Gitu. Nah kemudian ketika itu sudah terjadinya di Duren 3, dia kan berusaha mau menutup-nutupi itu dengan cara skenario yang dibikin seakan-akan ada percobaan pelecehan, penodongan, dan kemudian itu terjadilah tembak-menembak itu. Gitu kan? Tapi ternyata uraian ini kan sudah dibuktikan dengan penangkapan semua orang anggota dia dan termasuk dia, dan sekarang dia mengaku apa yang terjadi sebetulnya. Gitu. Maka dia mengaku bahwa memang itu perbuatan itu terjadi di Magelang. Iya. Karena dia dengar gitu, kemudian dia pulang ke Jakarta, kemudian dia hadanglah itu si Yosua itu gitu. Jadi dia membunuh itu motifnya karena memang sangat marah sekali gitu, dan mungkin itu di luar kendali. Begitu terjadi, kemudian panik bagaimana merekayasa dengan waktu singkat dia langsung panggil anggotanya untuk merekayasa itu. Jadi ini kalau dipotong-potong nggak konsisten, itu yang terjadi itu kira-kira yang sebenarnya kayak gitu, Bu. Yang dulu itu suatu rekayasa ya yang tidak terjadi, didalilkan seakan-akan itu terjadi penodongan dan sebagainya itu, tembak-tembak dan sebagainya itu sebenarnya tidak nyata. Sekarang ini pengakuan daripada yang menurut saya sementara dianggap nyata karena mungkin juga dia bisa berubah lagi kan keterangannya. Yeah. Tapi sementara yang diterima di BA itu adalah bahwa dia memang itu tersinggung, marah, kemudian dia akan bunuh itu. Baik. Dan kemudian merencanakan dengan anggotanya dilakukan di Duren 3, dan ketika habis itu terjadi kemudian dia bikin skenario itu gitu. Sehingga bikin bingung orang banyak itu. Ini segini saya tambahkan ya, karena polisi tidak cepat memberitahukan pada apa yang terjadi, jadi dianggapnya akan ditutup-tutupi gitu, Bu. Iya. Ini kelemahan daripada publikasi polisi ya, karena dia tidak bisa memanage. Nah, karena polisi itu ya punya kebiasaan, biasanya kalau ada kasus kayak gini nih, dia nggak mau terbuka langsung apa yang terjadi gitu, dia tutupi sampai nanti lengkap, baru dia akan ngomong. Celakanya lagi di dalam dunia medsos ini, mereka biasanya polisi itu akan ngomong gini, nanti kalau di pengadilan saya akan ngomong lah, kan ini publik yang sudah Iya. dengan tanda tanya. Sekarang sulitnya Pak Arianto, ada netizen Pak yang bebas berkomentar. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Kirdi. Pak Kirdi, seseorang sampai semarah itu kemarin dari BAP-nya Verdi Sambo emosi dan marah karena mendapat laporan dari istrinya menerima tindakan yang melukai harkat dan martabat, kemudian akhirnya menyusun sebuah skenario pembunuhan, memanggil anak buahnya seperti tadi Pak Arianto menyebutkan ada 30 anak buahnya, kemudian membuat sebuah sinetron gitu, Pak. Itu sebenarnya sudah hal yang bisa direncanakan dalam hanya waktu 30 menit, 20 menit kah? Gini, jadi kalau ditanya, apakah mungkin seseorang lepas kendali, marah karena merasa harga dirinya diinjak-injak? Sangat mungkin, itu kita berdasar itu dulu, sangat mungkin. Di beberapa wilayah Indonesia ini kan ada ya beberapa adat yang ketika marah bisa kemudian selesaikan dengan cara sesingkat-singkatnya, itu ada. Namun harus kita lihat juga dengan cara lain di sini, ya. Apakah mungkin misalnya Bang Verdi Sambo gitu, Pak Verdi Sambo gitu. Baik, Pak Kirdi, kami mohon maaf ditahan dulu Pak. Kita harus menyaksikan konferensi pers. Mungkin kita bisa simak bersama-sama Pak Kirdi dari Mako Brimob Depok Kelapa II.